Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitrif Arkabanu dengan NIM 41221010037 dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Mercubuana. Jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi mengenai Al-Quran, antara lain pengertian sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Dimulai dari yang pertama adalah sejarah turunnya Al-Quran. Peristiwa nuzul Al-Quran adalah peristiwa yang bersejarah dalam agama Islam. Apa sih nuzul Al-Quran itu? Arti nuzul Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya di dunia. Nuzul Al-Quran diperingati setiap 17 Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Jadi nuzul Quran ialah suatu proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran, yaitu antara lain ialah: 1. Al-Quran diturunkan dari lauh ahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Adapun tujuan yang diturunkannya Al-Quran adalah: 1. Petunjuk menuju Allah. 2. Membentuk pribadi Islam. 2. Membentuk pribadi Islami. 3. Membimbing dan memandu manusia. 4. Membentuk masyarakat Islam. Nama-nama Al-Quran antara lain ialah: 1. Alkitab. Al-Quran memiliki nama lain yaitu Alkitab yang artinya kitab. 2. Al-Huda yang artinya petunjuk. 3. Al-Furqan yang artinya pembeda. 4. Ar-Rahmah yang artinya rahmat. 5. Ar-Ruh yang artinya ruh. 6. Asy-Syifa yang artinya obat. 7. Al-Haq yang artinya kebenaran. 8. Al-Mau'izah dan Al-Bayan yang artinya nasihat dan penerangan. 9. Az-Zikr yang artinya pemberi peringatan. 10. An-Nur yang artinya cahaya. 11. Al-Burhan yang artinya bukti kebenaran. 12. Al-Bushra yang artinya berita gembira. Lalu, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, dan Arab Saudi. Wahyu pertama tersebut diturunkan pada 17 Ramadan yang diperingati sebagai Nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah itu, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Adapun fungsi Al-Quran ialah: 1. Ilmu tauhid. 2. Ilmu hukum. 3. Ilmu tasawuf. 4. Ilmu filsafat Islam. 5. Ilmu sejarah Islam. 6. Ilmu pendidikan Islam. 7. Sebagai petunjuk jalan yang lurus. 8. Mukjizat bagi Nabi Muhammad. 9. Menjelaskan kepribadian manusia. 10. Penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. 11. Menjelaskan masalah yang pernah diselisihkan umat manusia. 12. Al-Quran memantapkan umat manusia. 13. Tuntunan menjalani kehidupan. 14. Al-Huda yang berarti petunjuk. 15. Al-Furqan yang berarti pemisah. 16.
al-ashifah yang berarti obat, dan yang terakhir al-mau'izah yang berarti nasihat. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tolong dikoreksi apabila ada salah kata. Jadi ya tolong dikoreksi karena saya juga masih belajar juga. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.